Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali kita bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan kemudahan bagi kita untuk melanjutkan pembacaan kita dari kitab Ma'alim fi Thariqi Thalabil Ilmi, rambu-rambu di jalan menuntut ilmu, karya Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafidhahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan Al-Mu'awwiqat an Talabil Ilmi, penghalang-penghalang dari menuntut ilmu. Setelah kita bahas 4 penghalang, sekarang kita masuk yang kelima, Al-Mu'awwiqul Khamis. Qala al-mu'allif hafidhahullah, Al-Mu'awwiqul Khamis, penghalang yang kelima, At-tafritu fi talabil ilmi fi sighar, meremehkan dalam menuntut ilmu di masa kecil. Nah, ini yang saya lihat rata-rata bukan anak kecil ya. Ini berarti pada meremehkan. Atau sudah dari kecil antum belajar ya? Alhamdulillah, insyaallah. Kalau dari kecil, dari TK antum ngaji kayak gini, sampai seusia antum sekarang udah berapa? 80 tahun. Sudah 50 tahun, 40 tahun, ini udah jadi ulama semua, Masya Allah. Kalau dari kecil nih, serius. Umur 5 tahun sampai sekarang misalnya 40 tahun. 35 tahun belajar. Jadi ulama enggak itu kira-kira? Ulama lah, ulama jadi-jadian, lumayan. Jadi-jadinya lah. Jadi ulama luar biasa. Tapi mungkin karena antum baru kemarin belajar ya. Dan ini rata-rata belum pegang kitab juga. Terlalu mahal kitab atau gimana? Ini enggak sampai 200.000 nih. Hah? Enggak sempat beli, Masya Allah, sibuk sekali, luar biasa. Sekarang tinggal pencet di sini, tek sampai di rumah ketok-ketok dah. Tinggal transfer, tinggal COD kalau yang menghalalkan. Masya Allah, mudah sekarang, tapi antum belum beli ya. Tapi ya nggak apa-apa kalau orang dulu juga nggak punya kitab cetakan ya, tapi ditulis semua perkataan guru, Masya Allah, tulis semua. Kalau nggak ditulis, ditulis di sini, hafal gitu. Ada Rokutni itu ngaji, gurunya lagi menyampaikan tahdis, dia mencatat tapi menyalin pelajaran kemarin. Gurunya marah. Kamu nulis apa? Loh, saya ngomong kamu nulis, saya diem kamu nulis. Nulis apa gitu? Bukan berarti bukan nulis pelajaran saat itu. Kata ada Rukutni, saya mencatat yang kemarin gitu. Lah terus, tapi saya tahu yang saya sampaikan sekarang saya catat di sini. Dihafal, disampaikan dari awal sampai terakhir saya ngomong bisa disampaikan persis. Hafalannya kuat sekali, Masya Allah. Sambil mencatat bisa menghafal juga. Nah, itu kan langkah kemampuan seperti itu ya. Kemampuan ada Rukutni, beda dengan kita. Tapi setidaknya ya, kalau antum memang ingin istifadah lebih gitu, mengambil faedah lebih, silahkan beli kitab, mudah ya, murah. Kitab tuh mudah sekali hari ini. Kalau dulu harus mencari juru tulis, penasakh namanya, nyewa juru tulis untuk menyalin kitab. Sekarang dicetak semua mudah, murah sekali, sangat amat murah dibanding dengan harga pakaian, harga makanan. Ini 3 kali, sekali makan kalau sebagian antum ya, sekali makan habis ini. Kalau buat makan yang di restoran lumayan gitu,
Sekarang sekali makan nggak cukup 1 juta. Ini kitab berapa sih harganya? Murah sekali ya. Silakan antum beli kitab biar lebih mantap istifadahnya, biar lebih maksimal dalam menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu sekarang harus ditunjang dengan kitab ya. Kalau dulu dengan mencatat, dan sekarang dengan kitab dan mencatat lebih maksimal lagi. Antum mengandalkan monitor gini. Kalau antum punya kitab, antum bisa coret-coret kitab antum, bisa tandai, bisa dikasih terjemahan segala macam, antum istifadah mufrodat ya. Jadi banyak yang bisa antum ambil dari ilmu insyaallah. Penghalang yang kelima, meremehkan menuntut ilmu di masa kecil. Ini banyak ya di antara kita kayaknya ini masa kecilnya kurang bahagia ya. Udah tua baru mulai belajar. Ya alhamdulillah daripada tidak sama sekali ya. Lebih parah lagi di masa kecil meremehkan, remaja meremehkan, sampai dewasa meremehkan, sampai tua meremehkan, sampai masuk kuburan itu. Kelewat, tidak sempat menuntut ilmu, dan itu mayoritas ya. Mayoritas manusia begitu. Yang kafir jelas, yang muslim juga masih begitu banyak. Ya alhamdulillah antum syukuri. Ternyata di usia yang sekarang ini antum bisa menuntut ilmu. Tapi itu pesan saya, maksimalkan. Jangan hanya ditelantarkan ya. Ini nikmat besar, disyukuri. Mensyukuri nikmat itu ya dengan serius. Dimanfaatkan betul kesempatan untuk bisa menuntut ilmu itu. Ya tenaga yang masih ada, otak yang masih bisa berpikir ya. Itu semuanya disyukuri, dimanfaatkan semaksimal mungkin, jangan disia-siakan karena kesempatan tidak datang 2 kali ya. Karena apa? Waktu tidak akan pernah kembali. Kalau sudah lewat tidak akan balik lagi. Jadi yang ada sekarang dimanfaatkan semaksimal mungkin. Innal insan layak bitu unasan asghara minhu sinnan wa akbara himmatan. Sesungguhnya manusia dia akan iri melihat orang lain yang lebih kecil darinya usianya tapi lebih besar himmahnya. Kecil usianya, besar himmahnya. Apa himmah itu? Himmah itu cita-cita ya. Cita-citanya lebih besar. Masih kecil cita-citanya ingin jadi ulama. Itu cita-cita besar. Masih kecil cita-citanya ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi umat. Masih kecil padahal. Sementara ada orang udah besar cita-citanya apa? Cita-citanya hanya ingin mengejar dunia. Itu tidak sedikit yang begitu. Itu cita-cita kecil. Setinggi apapun antum bercita-cita untuk meraih dunia, baik itu harta, tahta, wanita, cinta, dan kuota, itu semuanya rendah semua. Apa sih yang dicari dari dunia? Mau jadi presiden, ini paling tinggi di Indonesia kedudukan jadi presiden. 10 tahun mentok. Makanya enggak puas minta ditambah gitu. Terus kenapa? Kalau sudah 15 tahun misalnya. Kalau dulu Pak Soeharto 32 tahun, terus kenapa? Tidak ada apa-apanya. Begitu selesai meninggal, udah enggak berbekas. Bahkan menyisakan kesan-kesan buruk biasanya. Naudzubillah min dzalik. Belum nanti di akhirat hisabnya berat. Banyak orang berambisi mencari kepemimpinan, menjadi penguasa. Wasatakuna nadamatan yaumal qiyamah kata Rasul. Akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Padahal diperebutkan di dunia. Itu contoh ya. Cita-cita rendah dunia. Hanya ingin menjadi pemimpin itu rendah. Hanya ingin menjadi hartawan. Beruang. Uangnya banyak. Terus kenapa kalau sudah banyak uang? Foya-foya, hura-hura, pamer harta. Itu yang banyak terjadi manusia kaya sekarang. Pamer harta. Yang cincinnya 6 miliar itu. Insya Allah, cincin 6 miliar. Pakai Lamborghini kemana-mana. Saya bukan sombong ya. Saya cuma mensyukuri. Luar biasa. Tapi bukan begitu cara hidup ya. Kalau orang ngerti bagaimana cara hidup yang benar. Bukan pamer harta, bukan membanggakan harta yang melimpah itu. Tapi disyukuri. Gimana caranya? Ya harta itu dimanfaatkan untuk kepentingan akhirat, untuk agama Allah. Itu baru cita-cita tinggi. Kalau cuma untuk dibuat untuk senang-senang di dunia, itu semuanya hina.
semuanya rendah. Yang punya wanita juga, mau berapa wanita kita punya di dunia, nggak ada apa-apanya dibanding bidadari surga. Nggak ada apa-apanya. Seindah apapun orang yang bersenang-senang dengan wanita, ya, gonta-ganti pasangan, gonta-ganti pacar terus. Terakhir paling kena AIDS. Kalau sudah tua udah nggak bisa apa-apa, penyakitan. Nanti sekarat tinggal tahu rasa, ternyata nggak ada artinya semua yang dia cari selama ini, yang dia manfaatkan selama ini, yang dia pakai selama ini nggak ada gunanya. Maka tidak ada yang berbekas kecuali cita-cita akhirat. Cita-cita menjadi ahli ilmu, itu yang paling tinggi. Coba, makanya kita harus iri dengan anak kecil kok cita-citanya lebih besar. Anak kecil lebih semangat untuk menjadi apa? Pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Malu kita sebagai orang yang lebih tua. Ngapain aja dari kemarin? Terus sekarang juga ngapain? Terus besok mau apa? Nggak punya cita-cita tuh bingung. Tapi kalau orang punya cita-cita tuh tahu targetnya. Dia jelas hidupnya. Tujuannya jelas, target tertinggi, cita-citanya, target jangka menengah, jangka pendek, semuanya ada. Jadi langkah-langkahnya itu pasti kalau orang punya cita-cita itu. Jadi setiap langkahnya untuk apa? Mengejar cita-citanya, untuk meraih cita-citanya, bukan sekedar ngabis-ngabisin umur, bukan. Inilah pentingnya orang punya cita-cita, ya. Dari kecil kalau bisa. Makanya kalau sudah terlanjur besar, antum sudah terlanjur punya cucu misalnya, kalau begitu jangan sia-siakan kesempatan untuk menyiapkan generasi antum sendiri masing-masing. Siapkan anak cucu antum untuk menjadi penuntut ilmu yang hebat. Ustaz, tapi kan tidak semua orang jadi ulama. Betul, tidak semua orang jadi ulama. Tapi sekarang coba dihitung jumlah ulama berapa. Kenapa kalau untuk urusan dunia kan orang Islam ini harus menguasai teknologi? Betul, orang Islam harus menguasai teknologi. Tapi apakah harus semuanya teknologi gitu? Yang jadi ulama siapa? Ini sangat timpang ya. Jumlah ulama itu sangat tidak memadai dibanding dengan jumlah kaum muslimin. Indonesia ini negara besar, Islamnya terbesar tapi ulamanya terkecil. Sangat tidak seimbang jumlah ulama dengan jumlah penduduk muslim Indonesia. Sementara banyak cita-cita anak sekolah yang sudah di madrasah atau sudah di pesantren itu ambisinya ingin kuliah yang teknologi, ilmu dunia, kedokteran dan sebagainya. Jarang yang mereka ingin menjadi ulama yang mumpuni seperti ulama-ulama di zaman keemasan Islam dulu. Jarang sekali. Ini motivasinya udah hampir belok ya. Enggak terlarang belajar teknologi, tapi ingat ilmu agama harus ada. Yang menguasai, yang ahli, yang menjadi pembela agama Allah, jihad dengan ilmu, yang dimana banyak sekali musuh-musuh Islam ingin menghancurkan Islam melalui jalur ilmu banyak sekali. Itu kalau nggak ditandingi oleh para ulama yang ahli nggak bisa. Jihadnya itu dengan ilmu harus ada. Siapa mereka? Hari ini sudah sangat langka. Jumlah ustadz di Indonesia dihitung, bisa dihitung. Ustadz fulan. Sedikit sekali. Yang begitu kokoh ilmunya, berani berhadapan dengan ahli bid'ah yang menebar syubhat itu bisa dihitung dengan jari, sangat sedikit. Makanya siapkan generasi kita, siapkan anak muda kita, penerus kita yang masih muda-muda motivasi untuk menuntut ilmu. Ya. Tapi kan orang tergantung minatnya. Betul, minatnya mungkin dia minatnya mau jadi ahli robot, ahli komputer, ya terserah. Tapi setidaknya adalah di antara mereka ya 10% dari anak pesantren masa nggak ingin jadi ulama gitu. Masa dari 100% lulusan pesantren semuanya mau jadi ilmuwan duniawi gitu. Terus siapa yang mau jadi ulama gitu? Siapa yang ingin membela agama Allah kalau gitu? Ini sangat berbahaya ya, generasi mendatang ini sangat berbahaya. Ulama makin langka, ilmu makin sepi, majelis ilmu makin sedikit. Yang ramai malah majelis sendaguro ya, majelis lahwun ya. Ini kan masa depan suram kalau seperti itu ya. Generasi mendatang itu milik umat kafir kalau begitu. Umat Islam akan dicaplok oleh orang-orang kafir. Tidak berdaya umat Islam.
karena kelemahan mereka dari berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sangat minim orang mau belajar ilmu agama. Maka beri semangat kepada anak-anak muda kita. Antum apalagi yang megang pesantren, yang punya yayasan, yang sebagai guru, yang sebagai mudarris di pesantren, beri semangat anak-anak muda untuk belajar. Sangat disayangkan. Kadang kita dapati kan, saya ngajar orang yang dewasa, guru pesantren, kadang kita tanya, sudah pernah belajar kitab ini belum? Kitab yang sangat populer sebenarnya, Kitab Tauhid Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, itu maksudnya kitab yang tidak bisa ditinggalkan oleh salafiyun ya. Itu kitab yang luar biasa. Saya tanya beberapa mudarris, guru pesantren, tidak ada satupun yang menjawab pernah. Satu ada ikhwan menjawab, pernah Ustaz, tapi kitab Tauhid Syekh Soleh Al-Fauzan, ya bagus, tapi yang saya maksud yang Muhammad At-Tamimi itu jauh lebih bagus. Belum. Ada satu yang akhwat menjawab, pernah Ustaz. Belajar di mana? Di PPIT. Tapi SMP katanya. Oh, SMP masih belum serius. Rata-rata kita tahu ya, anak SMP ini belajar ya belajar, tapi belum banyak yang serius. Selesai? Belum selesai. Jadi satu kitab tauhid saja belum selesai. Bagaimana bisa paham tauhid, paham syirik? Dan itu inti dakwahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun. Inti dakwahnya itu pada apa? Tauhid. Dakwah para rasul itu intinya di mana? Tauhid loh. Yang intinya saja belum selesai satu kitab. Apalagi kitab-kitab lain gitu. Apa yang mau diharapkan? Dan itu semua guru yang ada di pesantren itu saya tanya itu. Begitu. Apa yang diharapkan dari generasi mudanya kira-kira? Apa yang diharapkan dari murid-muridnya nanti? Gurunya saja nggak tahu kitab tauhid. Gimana muridnya? Ini masa di mana orang itu zuhud terhadap ilmu. Naudzubillah min dzalik. Maka semangati. Terutama generasi muda sejak kecil tuh disuruh menghafal. Karena anak muda itu pemahaman masih agak lemah, anak kecil ya. Suruh ngafal itu lancar anak kecil. Nanti tingkat SMP, SMA lah, SMA itu pemahaman baru. Kuatkan pemahaman. Sudah membahas kitab-kitab para ulama. Itu sampai umur enggak sampai 40 tahun udah jadi alim ulama insyaallah. Kalau serius belajar. Semestinya begitu. Tapi motivasi itu sangat minim ya. Sangat minim di antara guru-guru, jarang memberi motivasi kepada murid-muridnya. Karena guru kadang-kadang udah dicapekkan dengan laporan, bikin program, bikin macam-macam, nggak tahulah saya, nggak pernah jadi guru, malas jadi guru, berat, capek dengan formalitas laporan-laporan, nggak maksimal akhirnya mendidik anak-anak itu. Naudzubillah min dzalik. Generasi yang sangat disayangkan, apalagi masa depan udah godaannya itu jauh lebih berat. Anak-anak kita kalau tidak dikuatkan akidahnya itu akan hilang masa depannya. Dikuasai oleh apa? Oleh HP. Berubah manusia. Nggak mau jadi ulama, mendingan jadi gamer. Mendingan jadi YouTuber. Mendingan jadi TikToker. Habis generasi muda kita. Habis dihanguskan oleh teknologi. Belum nanti teknologi robotik, AI, hancur manusia. Peradaban ini habis. Gak bisa robot itu menggantikan ulama, gak bisa. Jadi ini motivasi ya. Kasih motivasi kepada semuanya. Kasih motivasi kepada anak cucu, kepada anak didik yang masih muda-muda terutama. Dan yang tua juga terus belajar. Tajiduhum minas sabbakina ila halaqatil ilm. Kamu dapati yang masih muda-muda itu adalah orang-orang yang sangat cepat untuk mendatangi halaqah-halaqah ilmu, mendahului yang tua ya. Semangat di barisan terdepan itu anak-anak muda, masya Allah. Yang tua di belakang sambil mengawasi ya kan. Yang tua jadi CCTV di belakang ya, masya Allah. Jadi pengawas.
Kemudian na'am yaghbitu ulaika, jadi iya mereka itu akan iri, wa yatahassaru dan menyesal, ala auqatin dahabat atas waktu-waktunya yang hilang, min umrihi dari umurnya. Jadi kalau orang udah separuh baya, berapa separuh baya? Setengah umur ya? Berapa? Saya tuh sering dengar istilah separuh baya itu berapa sebenarnya? 50? 40? Atau 30? Separuh itu setengah ya kan? Kalau umur Nabi 63, separuhnya berarti kan 32 setengah ya? 31 setengah. Ya 30-an berarti. 30 separuh baya. Kalau orang sudah separuh baya, itu kalau secara umumnya umurnya masih separuhnya lagi gitu kan. Ini separuh umur udah sia-sia, kebuang. Kemana aja selama ini gitu. Taruhlah sebelum balik gak usah dihitung. Padahal sebelum balik pun orang bisa menghafal banyak hal. Orang bisa menuntut ilmu dengan mulai menghafal itu sejak kapan sih? Sejak sebelum 5 tahun. Masih ingat Musa cilik yang dari Bangka Belitung itu? Umur 5 tahun udah juara kan? Hafal Quran 30 juz 5 tahun. Berarti kan sebelum 5 tahun sudah bisa menuntut ilmu tuh. Masya Allah. Itu kalau seperti Musa kecil itu serius belajar jadi ulama insya Allah. Model-model begitu itu yang langka itu. Perlu motivasi. Orang ini kurang motivasi karena apalagi anak-anak ya, labil jiwanya. Orang tua makanya yang harus terus membimbing anaknya, terus agar istiqomah menuntut ilmu. Jangan terpengaruh oleh dunia yang glamor luar biasa. Dunia ini menyilaukan. Hulwatun hadiratun kata Nabi. Manis dan hijau. Bikin silau. Orang itu bikin tertipu dengan dunia ini, ingin menjadi penguasa dunia. Maka terus dibimbing anak-anaknya, anak cucunya ya, didoakan terus juga. Orang tua itu biasanya udah kemampuan belajar udah lemah, maka ya kemampuan ibadah ditingkatkan. Banyak tahajud, doakan anak cucunya dalam tahajudnya biar apa? Menjadi pembela-pembela agama Allah, menjadi mujahidin dengan ilmu. Ya, tidak hanya menjadi penonton. Manusia itu dalam sejarah, perjalanan sejarah itu cuma ada 2 ya. Tokoh sejarah sama penonton sejarah. Antum mau jadi yang mana gitu? Anak cucu antum mau jadi yang mana? Jadilah tokoh-tokoh sejarah yang mengukir sejarah emas, yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mati itu meninggalkan jejak yang indah gitu. Kalau mati itu masih mengalir pahala yang melimpah ruah gitu. Itulah kematian yang indah. Kemudian walam yastahilha fi talabi wal hifdi, tidak dimanfaatkan untuk menuntut ilmu dan menghafal. Jadi kalau ilmu dalam Islam itu memang sangat dekat, sangat erat kaitannya dengan hafalan ya. Jadi kalau menuntut ilmu itu saya anjurkan untuk mencatat, bawa catatan, itu untuk membantu hafalan sebenarnya. Karena kita nggak mungkin sekali duduk 1 jam semua yang disampaikan Ustadz itu dihafal semua, mustahil, hampir mustahil hari ini, mustahil. Kalau saya dulu punya teman ada yang begitu, ini serius, masih hidup, teman kuliah, ngaji dengan Ustadz Ibnu Yunus Al-Makassari, ngaji Bulughul Maram dulu. Sering kita berangkat bareng naik sepeda tuh. Kuliah naik sepeda, ngaji pada maghrib sampai isya Bulughul Maram. Saya tidak hadir suatu ketika, satu kos sama saya. Akhirnya pas pulangnya saya tanya apa pelajaran tadi. Dia cerita dari awal sampai akhir seperti full dan hampir 1 jam juga belum menyampaikan apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi, lengkap, luar biasa. Orangnya masih hidup, sekarang dosen di STDI Jember. Insya Allah, ini langka, termasuk orang langka, ini hafalannya luar biasa. Dan beliau jarang mencatat orangnya, tapi dihafal betul apa yang disampaikan Ustadz Ibnu Yunus akan lengkap, sampai cara penyampaiannya pun hampir sama gitu, hampir ditirukan gitu, lengkap, Masya Allah, luar biasa. Kuliah di Madinah, jadi di UGM nggak selesai, kemudian ke Madinah,
kebetulan mau S2 sebenarnya, tapi orang tuanya melarang. Terpaksa dia pulang. Walaupun S1 bisa dipanggil dosen, dipanggil jadi dosen oleh kakak kelasnya Ustaz Arifin Badri kalau tidak salah. Kemudian sekarang udah S2 di Indonesia atau S3 nggak tahu saya. Jadi itu termasuk orang langka ya, tanpa mencatat tapi bisa hafal, Masya Allah. Dan ilmunya Masya Allah memang. Beliau sekarang menggemari fikih dan beberapa fikih muamalah beliau tekuni. Jadi kalau orang mau belajar ya, nggak bisa menghafal maksimal ya mencatat, catat ya, biar kita bisa dapat ilmu yang maksimal. Jadi tidak sia-sia waktu. Kemudian kalau sudah mencatat maka dihafal di rumah gitu maksudnya. Jadi memang erat kaitannya dengan hafalan ilmu agama itu. Penalaran ada, hafalan juga ada. Faida maka bura wa kathurat ashghaluhu, dan ketika sudah tua tentu makin banyak kesibukannya. Wa kathurat tawarik alaihi, jadi banyak sekali penghalang-penghalangnya. Ana al-laili wa atrafan nahar, di pertengahan malam dan di ujung-ujung siang, pokoknya sepanjang waktu itu banyak penghalang. Kalau makin tua makin banyak penghalang. Beda dengan masih anak-anak, masih muda, anak sekolah ya sekolah aja sambil main-main paling. Taqara mizajuhu, maka berubahlah, terkotorilah mentalnya ya. Semangat juangnya untuk belajar itu tidak jernih lagi kalau sudah tua. Walam yastati an yatahayya litahsil, tidak mampu untuk menyiapkan diri untuk menghasilkan ilmu kama law kana saghiran, sebagaimana kalau dia masih kecil. Khalian minal ashghali, kosong dari berbagai kesibukan. Oleh karena itu berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, talabul hadisi fis sighari kan naqshi fil hajari. Menuntut ilmu hadis sejak kecil, di masa kecil seperti memahat di atas batu. Kalau di masa tua seperti memahat di atas pasir. Air kayaknya nggak bisa dipahat ya, pasir lah. Masih bisa pahat, tapi kena angin langsung hilang. Jadi di sini tahu ya, Masya Allah, dapat ilmu. Begitu keluar kena angin hilang ya, Masya Allah. Luar biasa, itu orang tua ya udah gimana lagi, udah tua. Tapi yang masih muda itu masih kokoh ya. Masih bisa dijaga hafalannya seperti ukiran batu, nggak hilang-hilang. Itu pentingnya belajar di masa kecil. Wa radhiyallahu anhu an Umar indama qala, Allah ridho terhadap Umar ketika beliau mengatakan tafaqahu qabla an tusawwadu, belajarlah sebelum kalian dijadikan pemimpin, termasuk pemimpin rumah tangga. Jadi sebelum menjadi pemimpin rumah tangga itu belajar lebih free, lebih mudah, waktu lebih banyak luang. Begitu menikah tanggung jawab tambah. Tadinya tanggung jawab terhadap diri sendiri, sekarang harus tanggung jawab terhadap anak orang. Nanti punya anak lagi, tambah lagi, dan seterusnya. Makin berat. Makanya mumpung bujang ya, jangan buru-buru menikah. Begitu. Dan itu motivasi dari para ulama ya. Kita dulu belajar dengan para ulama, para ustadz kibar gitu. Rata-rata motivasi, jangan menikah, belajar dulu. Jadi belajar dulu, fokus. Dan yang pengganggu, termasuk pengganggu berat memang, namanya orang udah usia 25 tahun laki-laki gitu, pikirannya nikah itu besar sekali memang. Tapi ada unik, saya punya kawan dulu usia sekitar 25 tahun, 1 tahun di atas saya, waktu itu saya 24. Itu pernah saya tanya, kapan mau nikah? Oh, saya nikah di atas 40 katanya. Wih, Masya Allah. Atau di atas 30, saya lupa dia bilang. Jadi memang kalau kawan-kawan lain di pesantren ini, saya cerita aja,
apa adanya ya. Di pesantren kalau udah usia di atas 20 dan sebagainya, pembicaraan laki-laki kalau udah gerombol ngobrol itu ngobrolin mau nikah. Walaupun nggak nikah-nikah, ngobrol aja gitu. Seneng kali kalau udah ngobrolin itu lama gitu sampai malam gitu. Hiburan mereka di situ gitu. Jadi namanya orang nggak bisa meraih sesuatu itu menghayal gitu. Khayalan itu udah kayak mencapai sesuatu. Itu kasihan. Nikahnya enggak, ilmunya enggak jadinya kan, enggak dapat apa-apa kalau seperti itu. Makanya kalau memang enggak kuat menahan diri menuntut ilmu, ya udah nikah aja gitu. Nanti toh setelah menikah bisa juga belajar. Jadi jangan menyesal juga yang sudah terlanjur menikah gitu. Tapi setidaknya ulama menasihatkan begitu. Kalau masih bisa menahan diri dari menikah, menuntut ilmu di masa bujang itu jauh lebih maksimal dibanding sudah menikah. Jadi tanggung jawab itu bertambah ketika menikah. Macam-macam tanggung jawab ya, mencari nafkah dan lain sebagainya. Kalau masih bujang bebas, apalagi di negeri Yaman ya. Di negeri Yaman tuh masih banyak markas-markas ilmu yang memang gratis. Di Indonesia kadang mau mondok harus bayar kan, belum uang pangkalnya berat ya, bikin orang tua banyak gerundel ya. Ini katanya sekolah sunnah tapi mahal-mahal, udahlah sekolah nggak sunnah aja lah gitu. Kalau di Yaman gratis, udah gratis, nggak dibatasi usia. Jadi ada kita bersama murid-murid yang udah bukan cuma berjenggot ya, kalau berjenggot orang Arab dari muda berjenggot, jenggotnya panjang-panjang gini gitu. Itu masih belajar dan dibiayai oleh markas terus, sekeluarga, dikasih rumah, dikasih fasilitas. Itu di sana. Di Indonesia saya belum melihat yang begitu ya, wallahu a'lam. Mungkin ada tapi saya nggak tahu. Yang jelas di sana bebas orang mau belajar terus belajar. Tapi lama kelamaan Syekh punya aturan baru karena memang kelihatan orang ini santai-santai aja belajar, nggak pernah akhirnya sekarang dibikin absen. Pokoknya harus hadir. Dulu hadir nggak hadir, pokoknya tinggal di situ. Udah fasilitas didapat, ilmu belum tentu didapat. Ini kan parah. Ya sekarang di absen, harus datang, harus ini, harus kalau nggak memenuhi syarat silahkan keluar gitu dan lain sebagainya. Jadi memanfaatkan momen mumpung masih bujang itu lebih mudah belajar ya, lebih mudah untuk belajar daripada sudah menikah. Kemudian jadi ini pesan Umar bin Khattab ya, belajarlah sebelum kalian dijadikan pemimpin, apalagi pemimpin RT, jadi lurah, jadi pemimpin organisasi, pemimpin apapun, itu tanggung jawab banyak, jadi berat untuk bisa belajar. Tapi kemudian Abu Abdillah yaitu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menambahkan wa ba'da an tusawwadu, dan setelah menjadi pemimpin juga. Jangan dikira kok enggak belajar, saya kan udah jadi pemimpin. Kata Umar, belajarlah sebelum kamu jadi pemimpin. Saya udah jadi pemimpin, berarti enggak perlu belajar. Ini bukan begitu argumennya. Terutama gitu. Jadi belajarlah sebelum kalian jadikan pemimpin, itu yang paling maksimal. Tapi setelah jadi pemimpin ya juga belajar. Jangan dikira enggak belajar lagi. Kalau sudah jadi pemimpin terus sudah selesai gitu menuntut ilmu, tidak. Menuntut ilmu itu sampai mati. Teruslah belajar. Sampai mati atau sampai jadi alim ulama gitu. Alim ulama juga masih belajar kok. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala itu kadang majelisnya dihadiri oleh doktor masih belajar. Belajar apa? Salah satu usul yang antum mungkin udah kitab itu sudah pernah gitu. Doktor masih duduk dengan Syekh Shalih Fauzan mempelajari kitab-kitab kecil, kitab anak TK gitu. Yang anak TK kalau di Timur Tengah sana banyak yang sudah hafal kitab itu gitu. Tapi dokter masih belajar. Ini barokah bagaimana duduk dengan ulama. Ya mungkin nanti ada istifadah, faedah-faedah lain yang akan didapatkan. Banyak faedah bisa didapatkan kalau kita duduk dengan ulama. Waqad ta'allama ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihim, dan dulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belajar padahal mereka sudah tua. Jadi enggak masalah, sudah tua pun tetap belajar. Fabadir akhi, maka bersegeralah wahai saudaraku, qabla an tubtala bin nasi, sebelum kamu diuji dengan manusia. Wakila antub tala bikathratil masyagili, dan dikatakan juga wa qabla, dan sebelum kamu diuji dengan banyaknya kesibukan.
Wa qabla an tandama, dan sebelum kamu menyesal, kama tandamu katsirun, sebagaimana kama nadima katsirun, sebagaimana telah menyesal kebanyakan manusia. Sudah kelewat umur baru menyesal. Alaika bistighlali waqti sighari fit talabi, wajib atasmu untuk memanfaatkan waktu semaksimal mungkin ya. Istighlal ini mengeksploitasi gitu. Silakan dieksploitasi itu waktumu, tenagamu semua. Mumpung muda, masih kuat, waktu masih banyak, masih senggang, itu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kalau sudah tua nggak bisa. Kalau sudah dewasa, sudah punya tanggung jawab banyak, itu nggak bisa. Jadi manfaatkan untuk apa? Talab, untuk menuntut ilmu. Wala ya'ni hadza annal insan yaqnatu. Tapi ini bukan bermaksud untuk membuat manusia itu putus asa ya. Yang sudah kelewat waktunya, enggak usah putus asa, terus lanjutkan semaksimal kemampuan. Wa ya'su idza lam yatadarok waqtas sighari. Kemudian putus asa kalau dia tidak mendapati usia muda untuk menuntut ilmu. Jangan ya, jangan putus asa, lanjutkan. Tapi kalau antum ingin ya lebih maksimal lagi, yaitu nasihati anak kecil, anak muda, anak-anak antum atau anak tetangga, anak siapa sajalah, kasih nasihat. Kamu masih muda, manfaatkan waktu semaksimal mungkin. Jangan cuma main-main doang gitu. Kalau kamu hidupnya cuma main-main, nanti tua jadi apa gitu. Jadi kayak saya gitu. Nih contoh orang yang waktu kecil nggak belajar gitu, kasih contoh jadi pelajaran gitu. Sekarang nggak bisa apa-apa gitu. Tuh lihat orang yang dari kecil belajar tuh jadi ulama gitu, kasih contoh biar sadar. Nah, motivasi orang itu memang tergantung apa yang dilihat. Anak-anak itu pengen jadi gamer karena ngelihat orang jadi gamer ini kaya raya, jadi YouTuber kaya raya gitu. Impiannya duniawi, jadi rendah gitu. Cita-citanya sangat rendah orang-orang itu. Karena ngelihat aja, cuma ngelihat oh seneng ya orang punya mobil bagus, punya rumah bagus, punya gitu, cuma dunia yang dilihat. Kurang impiannya kepada surga. Bal innal umra kullahu zamanun litahsilil ilm. Jadi kalau nggak bisa nemui waktu kecil lagi, nggak bisa balik, ya udah. Umur semuanya itu untuk menghasilkan ilmu, bisa sepanjang umur ya. Ibnu Hazm al-Andalusi itu mulai belajar usia 27 tahun. Tapi jadi ulama besar. Ya bisa, maksudnya nggak harus dari kecil juga. Dan di Indonesia nih contohnya yang saya tahu ya, Ustadz Firanda misalnya. Beliau mulai belajar usia lulus SMA. Jadi nggak mondok dari kecil. Kalau mungkin Ustadz Safik atau Ustadz yang lain mungkin dari kecil ya, saya nggak tahu juga. Artinya banyak ustadz-ustadz yang dari kecil udah mondok itu, masya Allah. Memang ya ilmunya banyak ya wajar. Jadi kayak Ustadz Firanda itu datang ke Jogja, lulus SMA tahun 98. Baru mulai ngaji-ngaji ke sana kemari. Dulu di Sorong, ya enggak ngaji-ngaji kayak di Jogja, beda. Di Jogja terheran-heran, banyak sekali majelis ilmu. Dia datangi LDI, dia datangi Jamaah Tabligh, Ikhwanul Muslimin, semua dicoba semua. Begitu ketemu sunnah, lah ini baru ilmiah nih. Dan itu pun melalui proses perdebatan dengan seorang dosen UGM juga yang waktu itu kajian Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani. Itu dua guru kami dulu yang senior di Jogja saat itu ya, Ustadz Ibnu Yunus Al-Makassari sama Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani. Ustadz Abu Ihsan kajian judulnya intinya membahas dua tokoh Ikhwanul Muslimin ya. Itu Hasan Al-Banna dengan Yusuf Al-Qardawi, dibahas 2 jam lebih itu. Jadi kalau kajian di Jogja itu rata-rata kalau kajian dari Ahad itu jadi jam 8 sampai duhur itu. Kuat bicara gitu, masya Allah. Lama, 4 jam berarti kan. Ada istirahatnya, ada di jam 10 istirahat sebentar gitu. Nah di kajian itu Ustadz Firanda yang masih kesana kemari ngajinya dan dia mengoleksi buku-bukunya Yusuf Qardawi banyak, nggak rela dengan penyampaian Ustadz Abu Ihsan waktu itu. Ini apa Ustadz kok berani ngeritik ulama gitu dalam pikiran Ustadz Firanda, dan dibantah di saat itu. Pokoknya nggak puas dengan jawaban Ustadz Firanda masih nggak puas, didatangi oleh Ustadz Nur Ahmad, seorang dosen elektro di UGM, dan beliau Ustadz juga gitu. Ada diskusilah dengan beliau panjang sampai ke kos-kosan Ustadz Firanda juga.
Akhirnya apa? Bisa menerima, baru paham, oh, ternyata betul inilah sunnah, inilah yang dia harus gali sekarang, dia pelajari. Akhirnya dari situ mulailah dia kuliah, enggak tertarik lagi, masih di awal-awal kuliah itu. Langsung enggak sampai 1 semester mungkin kuliah, beliau keluar, atau 1 semester saya lupa. Keluar langsung mondok di Jamilur Rahman. Sebelum mondok sebenarnya udah datang ke Jamilur Rahman, bolak-balik itu sambil kuliah dari sana bolak-balik. Tapi lama-lama capek, udah fokus di pesantren, belajar mulakhos dengan Ustaz Marwan dan sebagainya, waktu itu bolak-balik. Akhirnya mondok di sana, enggak lama mondok sudah mungkin 1 tahun sudah ngajar di masjid-masjid sekitar kampus. Ya ngajari mahasiswa-mahasiswa gitu, mulai ngajar. Kemudian berapa tahun kemudian daftar di Lombok waktu itu, muqabalah ya, penerimaan mahasiswa Madinah, dan ditunggu setahun, jadi pengumuman setahun ke depan, dan ternyata belum diterima. Akhirnya kuliah di Madinah. Kuliah di Madinah, dia ngambil syu'bah dulu sebelum masuk S1-nya. Jadi belajar bahasa Arab dulu, memanfaatkan waktu sebenarnya. Walaupun dia di kelas bahasa Arab, tapi dia enggak belajar bahasa Arab maksimal, maksudnya dia belajar ilmu lain. Beliau malah mendalami kitab Aqidah Tahawiyah, baik melalui kaset ya, melalui kaset didengerin. Pulang-pulang dari sana, setahun di Madinah kan libur. Pas liburan ngajar guru bahasa Arab pertamanya, ngajari Aqidah Tahawiyah, Ustaz Afif Abdul Wadud. Dengan tawaduknya mau belajar dengan muridnya, Ustaz Firanda. Luar biasa. Kemudian balik lagi setelah liburan, belajar setahun di S1-nya. Pulang lagi. Pas pulang membawa ilmu Risalah Tadmuriyah. Ini yang diajar bukan cuma Ustaz Afif, seluruh ustadz di Jamilur Rahman kecuali mudir dan imam. Yang lain ustadz-ustadz belajar sama beliau, padahal itu guru-guru beliau semua. Murid yang belajar cuma saya karena saya kawan waktu itu. Yang lain ustadz-ustadz semua belajar sama beliau di rumah Ustaz Afifi Abdul Wadud. Ini contoh ya bagaimana seorang belajar Masya Allah cepat, sampai gurunya pun belajar sama beliau. Dan yang mengherankan dua. Ini murid begitu cemerlang, ini guru enggak malu-malu belajar dengan muridnya. Itu luar biasa. Masya Allah. Ini pelajaran besar. Kemarin sempat ngelihat ada Ustaz Syafiq mau ngisi, mencium tangan Ustaz Muhammad Wujud ya. Ustaz Muhammad Wujud juga guru kami dulu ketika kita di Jogja. Ustaz Wujud dari Magelang sering ngisi ke Jogja juga. Cium tangan gitu. Ustaz Wujud mau duduk di majelisnya Ustaz Syafiq. Orang pada viral ya sekarang, heran dengan itu. Kita dulu melihat gitu-gitu biasa. Di Jogja itu guru belajar kepada murid tuh, diantaranya itu Ustaz Firanda banyak. Gak malu-malu. Baru 2 tahun di Madinah tuh sudah ngajar gurunya coba, Masya Allah, luar biasa. Makanya memang luar biasa perkembangan ilmunya Ustaz Firanda itu luar biasa. Kemudian ngisi di sekitar kampus UGM juga itu, kalau waktu awal-awal dulu suka ngisi siro. Jadi ngisi siro itu persiapannya di Jamilur Rahman ada perpustakaan, itu beliau yang gali perpustakaan, digali. Jadi saya tahu itu, nanti pada asar mau ngisi, itu sebelum asar udah berserak itu buku di hadapan beliau, dibaca persiapan ngisinya. Masya Allah, luar biasa. Nanti kadang dibawa itu kitab semua itu. Jadi dulu kalau di Jogja itu biasa, Ustadz siapapun banyak, dulu ada Ustadz sampai lupa namanya, beliau di Jakarta. Jadi kalau ngisi itu bertumpuk kitab ini di meja dan itu dibaca semua satu persatu. Sekarang udah jarang Ustadz yang bawa kitab banyak ketika di majelis. Itu dengan adanya kitab banyak itu udah nakut-nakuti orang itu sebenarnya kan. Luar biasa. Ini ngaji apa kitabnya banyak sekali gitu. Ya serius, saya dulu awal-awal ngaji ngeliat kayak gitu, ini betul-betul ngaji nih kalau kayak gini gitu, rasanya udah kayak gitu. Masya Allah, luar biasa. Lupa namanya Ustadz di Jogja, ya di Jakarta beliau sekarang. Jadi intinya orang itu manfaatkan ya masa muda ya, tapi tidak salah juga ada yang baru SMA baru dapat hidayah, ada yang sudah kuliah baru dapat hidayah.
Dan itu rata-rata ustadz-ustadz yang di Jogja itu rata-rata dapat hidayahnya ketika kuliah ya. Rata-rata. Ustadz kemarin dokter siapa yang di Hang kemarin, Aris Munandar itu dari SMA memang udah belajar bahasa Arab SMA, tapi belajar sunnahnya ketika sudah kuliah di Jogja. Kemudian dari Ustadz Aris Munandar itu banyak murid-murid beliau yang kemudian jadi ustadz bahkan lebih populer daripada beliau, seperti Ustadz Amin Nur Baiz, Ustadz Abdul Tuasikal, Ustadz Raihanul Bahrain. Ini rata-rata kenal kajian ya setelah SMA gitu. Begitu kuliah itu baru mulai belajar. Tapi bisa mengalahkan anak pesantren. Yang pesantren dari SD, SMP, SMA mana gitu. Ya ada tapi sedikit sekali. Nah itu contoh ya bagaimana kegigihan itu yang membedakan. Semangat belajar itu ada gitu. Kalau orang itu semangat belajar Masya Allah. Maka perlu juga antum mengaca ya, melihat biografinya para ulama, gimana sih menjadi ulama. Baik ulama masa lalu, masa berikutnya, termasuk masa kita sekarang. Coba lihat para ustadz kita gitu, gimana mereka bisa menjadi ustadz gitu. Lihat semangatnya, gigihnya luar biasa. Antara Ustadz Ami dengan Ustadz Abduh pernah podcast gitu kan, cerita masa lalu ketika belajar ya. Belajar dengan Ustadz Aris. Itu Ustadz Abduh juga gigih. Udah di Gunung Kidul waktu itu masih ngaji dengan Ustadz Aris yang di Jogja gitu. Jadi semangat. Enggak mungkin santai-santai orang hebat itu. Orang hebat itu pasti gigih dalam meraih cita-citanya gitu. Jadi kalau orang lemah cita-cita tuh ya enggak akan pernah jadi apa-apa gitu. Hanya menjadi apa? Hanya menjadi penonton sejarah. Kalau enggak jadi sampah masyarakat ya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian walayam bagi hada al-insan yaknatu. Maka tidak boleh orang itu putus asa kalau tidak mendapatkan usia muda, tapi umur semuanya adalah untuk menghasilkan ilmu. Li'annahu ibadah. Jadi kenapa semua umur untuk menuntut ilmu? Ya karena menuntut ilmu itu ibadah. Ibadah itu juga enggak mengenal usia, pokoknya sampai mati. Wallahu ta'ala yaqul, Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabb kamu sampai mati ya, yakin itu mati. Kemudian penghalang yang keenam, al-uzuf an talabil ilmi. Ini yang saya katakan tadi. Ini zaman kita sekarang, uzuf an talabil ilmi. Uzuf itu zuhud, enggan dari menuntut ilmu, malas, berat, putus di jalan. Pernah menuntut ilmu tapi kemudian putus di jalan. Ini mayoritas penuntut ilmu hari ini. Anak pesantren dulu pernah pesantren, sekarang enggak lagi, enggak mau belajar lagi. Bahkan setingkat orang yang sudah belajar di luar negeri pun ada yang putus dari menuntut ilmu. Jangan dikira kalau ustadz itu enggak menuntut ilmu, ustadz masih menuntut ilmu terus. Ketika berhenti menuntut ilmu ya sudah, putus namanya. Ada dulu ketika kan guru kami dulu banyak yang dari Pakistan ya, Ustadz Ibnu Yunus, Ustadz Abu Ihsan tuh. Dari Pakistan ya, yang selevel beliau banyak dulu, termasuk ada yang kawan beliau bahkan lebih senior pulang ke Indonesia nggak mau ngajar, nggak mau duduk di pesantren, pokoknya nggak mau ngajar, cuma mau bisnis. Ya sekarang ya nggak tahu entah kemana, wallahu alam, putus dari menuntut ilmu. Ini bahaya seperti itu. Yang lulusan Madinah banyak, yang lulusan Yaman juga tidak sedikit, yang kemudian putus dari menuntut ilmu. Jadi jauh lebih istimewa orang yang walaupun gak keluar negeri tapi dia istiqomah menuntut ilmu, betul bermanfaat ilmunya, bermanfaat bagi siapapun. Jadi teruslah menuntut ilmu, terus lanjutkan menuntut ilmu, jangan berhenti menuntut ilmu. Wa min asbabi dzalika, di antara sebabnya orang itu enggan menuntut ilmu atau putus dalam menuntut ilmu atau ya penghalang dari menuntut ilmu adalah al-uzuf bi za'mi tafarrugh li mutaba'ati ahdatsil asr. Dia enggan menuntut ilmu dengan asumsi dirinya itu fokus untuk mengikuti berita-berita masa kini. Masya Allah. Ini berkecimpung dunia politik, ini bahaya. Tidak sedikit orang yang begitu. Bahkan saya pernah ya tahulah dokter dari Madinah. Sekarang sibuk dengan politik. Pernah jadi ketua MPR waktu itu. Tapi nggak tahu sekarang jadi apa lagi, nggak ngerti. Dokter Madinah. Tapi ya begitu. Pernah saya tanya langsung, Ustadz, antum kan dari Madinah.
tahu mestinya kurikulum di sana udah antum lahap, udah ngerti bahwasanya yang terpenting bagaimana menghidupkan tauhid. Saya bilang, gimana upayanya ketika Anda sekarang duduk sebagai ketua MPR, waktu itu ketua MPR, saya tanya langsung, sebagai ketua MPR apa kiranya program antum untuk melanjutkan dakwah antum sebagai seorang ustadz, dokter. Tapi ya namanya forum begitu ya, pertanyaan itu nggak satu dijawab tapi dikumpulin, yang lain moderatornya gitu. Jadi ada beberapa pertanyaan dikumpulin, akhirnya pertanyaan saya nggak kejawab. Ya udahlah, percuma nanya-nanya begitu, nggak penting juga. Bagi politikus ya nggak penting pertanyaan begitu ya. Hilang gara-gara politik, hilang. Mungkin dulu cita-citanya ketika terjun dunia politik ingin membela Islam, tapi ya bagaimana membela Islam melalui jalur politik, kita bisa lihat bagaimana hasilnya. Tidak ada. Bikin parah, semakin parah ya, negara makin kacau. Rakyat itu cuma dipermainkan oleh politik ya. Naudzubillah min. Bermusuhan antar kaum muslimin gara-gara politik gitu. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini termasuk ya, orang berhenti menuntut ilmu gara-gara ngikuti berita, perkembangan informasi, ilmu waqi. Jadi banyak para orang yang sudah punya ilmu agama tapi belum ulama gitu kan ya, dai gitu lah. Karena dia ingin mendalami masyarakatnya bagaimana, akhirnya mengikuti perkembangan informasi gitu, perkembangan berita, biar tahu waqi'nya umat, tapi akhirnya malah tidak mendalami ilmu. Nah itu yang jadinya malah jadi politikus itu tadi. Karena kalau orang mendalami berita pasti akan terjadi keresahan dalam jiwa gitu. Oh di sini rakyat harus begini. Akhirnya jadi terjun politik. Cita-citanya mungkin mulia gitu, tapi akhirnya hilang dari peredaran. Enggak bisa istiqomah untuk melanjutkan dakwah. Dan itu yang dinasihatkan oleh para kibarul ulama ya. Jangankan terjun dunia politik, terjun di dunia bukan politik saja ditegur ya. Seperti Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhahumullah ta'ala. Beliau dicalonkan untuk menjadi mudir Jamiah Islamiyah Madinah. Ya mungkin karena prestasi dan sebagainya kan wajar mau dijadikan mudir waktu itu. Calonnya ada 2. Tapi bapaknya menegur, jangan. Kamu fokus ngajar saja. Ya sudah, enggak mau beliau. Padahal ini bukan politik. Mudir sebuah kampus Islam yang terkenal di dunia. Akhirnya kata bapaknya, kamu fokus ngajar. Karena kalau orang udah terjun jadi pemimpin kan tanggung jawab tadi bilang. Pemimpin itu berat. Akhirnya fokus untuk belajar dan mengajarnya akan tersita pasti. Jadi kemampuan ilmiahnya akan menurun gitu loh. Nah itu yang dikhawatirkan oleh bapaknya, seorang syekh besar juga, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullah ta'ala. Ini contoh yang begitu saja dilarang oleh bapaknya, apalagi terjun dunia politik, lebih parah. Makanya antum yang bukan pakar apa-apa ya nggak usah terjun politik lah, antum ngapain juga. Coba antum kalau nongkrong di warung kopi bahas apa? Bahas politik. Pembahasan antum nggak bermanfaat bagi negara antum, nggak ada gunanya gitu. Sama sekali antum ngeritik kenapa Jokowi begini, kenapa ini begini, kenapa. Terus kenapa rupanya? Ada perubahan di negara ini? Nggak ada, sama sekali. Mending antum ngurusin antum, mending ngurusin keluarga, ngurusin pribadi dan keluarga aja nggak becus kok ngurusin negara gitu. Naudzubillah min dzalik. Inilah penyakit para lelaki hari ini. Bahas politik nggak ada gunanya. Lima'rifatil waqi itu hanya untuk mengetahui waqi. Ini penyakit, ini sangat berbahaya. Orang itu gagal menuntut ilmu gara-gara politik. Ini serius. Contohnya terlalu banyak ya. Udah dokter gagal menjadi ulama gara-gara politik. Makanya waktu itu juga sempat ya Ustadz Dr. Arifin Badri itu kan agak berkecimpung ke arah-arah politik itu. Maksudnya sering mengkritisi politik yang ada gitu. Banyak yang menegur ya, di kalangan ulama juga menasihatkan dari dulu sebenarnya. Ini cerita dari ustadz yang lain maksudnya. Jadi dari
para ulama kibar di sana ya, ketika ada lulusan doktor atau apa gitu, itu nasihat di antara nasihat itu jangan terjun di dunia politik. Itu nasihat para ulama dari dulu. Kapan seorang dai terjun ke dunia politik, dia akan terlibas, nggak akan sanggup memperbaiki politik dari arah mana gitu. Dakwahlah secara natural gitu. Sebagaimana Nabi SAW ditawari politik, mau nggak? Nabi nggak mau. Dulu orang Quraisy nawarin, kamu mau jadi apa? Kami angkat jadi pemimpin, nggak usah dakwah gitulah. Jadi pemimpin kami, tidak apa-apa, kami angkat. Nabi nggak mau. Kan kalau orang pikirannya pikiran politikus, oh kesempatan nih. Kalau saya jadi presiden, saya jadi penguasa, saya atur semuanya, mengikuti aturan saya semua. Kan gitu. Pikiran politikus gitu. Tapi Nabi nggak mau. Nabi memilih jalur apa? Ya sudah dakwah dah, nggak mau. Walaupun matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti melanjutkan dakwah ini. Sudah selesai dakwah. Lanjutkan dakwah. Itulah jalan Nabi SAW. Hadal bab yakhtalifun nas fi wulujihim fihi. Pintu ini ya, pintu mengetahui wakil ya, kenyataan, atau saya bilang politik itu ajalah. Manusia berbeda-beda dalam memasukinya. Baina ifrad wa tafrid wa wasat. Ada yang berlebihan, ada yang meremehkan, ada yang pertengahan. Jadi seorang dai enggak tahu politik sama sekali juga enggak boleh. Ya perlu tahu politik, sekedar tahu saja gitu. Bukan untuk mendalami. Wal awalani an ala khotoin. Dua yang pertama salah, berlebihan sama meremehkan, dua-duanya salah. Jadi harus pertengahan. Dalam segala hal memang harus pertengahan ya. Termasuk memahami dunia politik juga pertengahan, jangan berlebihan, jangan kurang. Inna talabul ilm yahutsuka ala an ta'rifa waqi'ika. Karena menuntut ilmu pasti akan mendorongmu untuk mengetahui kenyataan hidupmu. Kamu ingin tahu bagaimana kondisi masyarakat, pasti itu. Kalau orang belajar pasti begitu. Ingin tahu kondisi masyarakat bagaimana. Tapi jangan terlalu dalam terjun ke dalamnya. Walan tastati'a an tu'alija nazilatan. Kamu tidak bisa menyelesaikan masalah au haditha atau kejadian nazalat fi waqi'ika yang terjadi pada kenyataan hidupmu illa kecuali bi anta ridoha ala mizani syara'. Kamu paparkan pada timbangan syariat. Punya ilmu dulu. Jadi orang kalau nggak punya timbangan syariat ya nggak bisa menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Seorang penyair mengatakan wa syar'u mizanul umuri kulliha. Syariat itu adalah timbangan perkara semuanya, wa syahidu li far'iha wa asliha, sebagai bukti untuk cabang dan pokoknya. Amma man azafa an talabil ilm, adapun orang yang enggan dari menuntut ilmu, wal hifdz, tidak mau menghafal, wa tafarragha li mutaba'atil jaraid, dan dia malah fokus untuk mengikuti koran dan majalah, wa sabba ala juhdihi, dan bahkan menuangkan seluruh kesungguhannya dan waktunya fi qiraatiha untuk membaca informasi berita, tsumma akhadha yu'aliju tilkal qadaya, kemudian dia mulai untuk memperbaiki kasus-kasus yang terjadi di masyarakat min mandurihil qasir, dari cara pandangnya yang pendek karena ilmunya dangkal tadi, duna ruju' ilal ulama, tanpa mau kembali kepada ulama, fahadzal ladzi qad khasir, inilah dia yang rugi. Walan ya'rifa qadra khasaratihi, tidak tahu kadar kerugiannya, illa fi ma ba'du, kecuali setelahnya, nanti baru tahu, menyesal. Sebagaimana seorang berkata, idza anta lam tazra wa absarta hasidan nadimta ala tafriti fi zamanil badri. Kalau kamu tidak menanam, kemudian kamu melihat orang-orang panen, kamu akan menyesal atas peremehanmu di masa menyemai. Kamu dulu nggak ikut menanam, sekarang lihat orang panen, menyesal. Inna mimma yastankiru wa yustankaru wa yuntaqadu, di antara perkara yang diingkari dan dikritik, anthara syaban min syababil muslimin, ketika seorang pemuda dari pemuda-pemuda kaum muslimin bergerak, wa mimman yagharu ala hurumatillah, termasuk orang yang cemburu terhadap keharaman-keharaman Allah, jadi ingin membela agama Allah, wa yadrifu wa yadrafu ad-dam'u, kemudian air matanya pun meleleh, wadam, bahkan darahnya, ala hurumati untuhikat,
atas keharaman-keharaman yang dilanggar. Inna minal aib fi haqqihi, sungguhnya termasuk aib pada dirinya an yatahawana bi ba'dil ma'asi, kemudian meremehkan sebagian maksiat-maksiat seperti ghibah, namimah dan yang lain sebagainya. Jadi dia kalau ada keharaman, misalnya ada pemerkosaan, ada khomer, ada apa, dia cemburunya luar biasa, tergerak hatinya ingin membasmi itu. Tapi di sisi lain dia suka ghibah, dia suka namimah. Tanpa sadar, namanya dunia politik itu enggak lepas dari ghibah dan namimah dan lain sebagainya. Wa antarahu jahilan, dan kamu lihat dia jahil bi aisaril ahkami syar'iyyah, dengan hukum syar'i yang paling gampang. Enggak bisa wudu yang benar, apalagi tauhid. Wala yusalli salatan nabawiyah, tidak bisa salat seperti salatnya Nabi, yang Nabi katakan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan tidak bisa wudu seperti wudu Nabi, yang Nabi mengatakan man tawaddo'a kama umir, siapa yang wudu seperti yang diperintahkan, wa shalla kama umir, dan salat seperti yang diperintahkan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Tarahu jahilan, kamu lihat dia itu jahil terhadap dzikir pagi dan petang. Tarahu mufarriton, kamu lihat dia meremehkan fi umurin, dalam perkara-perkara yahfadhuha, yang dia hafal ketika masih kecil, talabatal sigori talabah qabla kibarihim, yang dihafal oleh anak kecil sebelum besar, tapi dia meremehkan. Fahada min madakhili syaitan, maka ini diantara pintu-pintu setan. Walaqad kana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala min a'rafin nasi bi waqi'ihi. Syekhul Islam adalah di antara manusia yang paling tahu kenyataan hidup, berita masyarakat. Beliau tahu. Dulu koran enggak kayak sekarang padahal. Wa kana min adron nasi bima yaduru haulahu minad dawair. Beliau adalah di antara manusia yang paling tahu apa yang beredar di sekitarnya dari kejadian-kejadian. Walaqad qamat fi ahdihi fitanun, telah terjadi di masa beliau fitnah-fitnah dan kejadian-kejadian dan bencana-bencana, nawazil. Lakinnahu, akan tetapi beliau talabal ilm, tetap menuntut ilmu. Coba lihat. Jadi enggak terpengaruh dengan fitnah-fitnah macam-macam, tetap menuntut ilmu, enggak tergerak kepada politik. Tetap menuntut ilmu. Kemudian apa? Wa hassala jamman ghafiran, dan beliau menghasilkan sejumlah yang besar dari ilmu, ulama besar, Syekhul Islam. Fabidzalika asbaha yajidu halal tilkal hawadis, maka dengan itu jadilah beliau mendapati solusi untuk kejadian-kejadian itu, allati nazalat fi mustama'ihi, yang terjadi di masyarakat beliau, wa yudriku al-jawab anha, dan beliau tahu jawabannya atas berbagai masalah, fil kitab wa sunnah, di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Au fi usulil ilm wa qawaidihi, atau tahu jawabannya dari pokok-pokok ilmu dan kaidah-kaidahnya. Itu kalau orang sudah mendalam ilmunya ya, menguasai kaidah. Wa mahma daraz zaman, dan bagaimanapun berputar zaman, dan waqtalafan nas, dan manusia bermacam-macam dan saling berjauhan jarak antar tempat mereka, fa innahu ma anzalallahu min da'in, maka sungguhnya tidaklah Allah menurunkan satu penyakit pun kecuali padanya ada obatnya. Satu kasus apapun ya di masyarakat pasti ada solusinya dari syariat. Cuma kebanyakan orang tidak mendalami syariat. Walam tanzil musibah, tidak turun satu musibah pun, au nazilah, atau kejadian apapun, illa wa fil kitabi wa sunnati ma yuslihuha, kecuali dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah ada yang memperbaikinya. Wa hadza amrun la yukhtalafu fihi akilani, ini adalah perkara yang tidak diperselisihkan oleh dua orang yang berakal. Semua sepakat bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah itu solusi untuk segala problematika umat sampai kiamat. Karena itu kitab dari Allah yang maha berilmu, maha sempurna. Tidak ada satu kasus pun yang gak ada jawabannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Cuma masalahnya siapa yang bisa memahami Quran dan Sunnah itu. Itu yang langka. Itulah ulama yang sudah mulai langka, hampir punah ya para ulama. Maka mudah-mudahan dengan kita pelajari kitab semacam ini adalah orang-orang yang tergerak, termotivasi untuk menjadi ulama. Walaupun tidak ulama besar-besaran, ya ulama kecil-kecilan. Ya, daripada ulama besar di masjid kecil, ya mendingan ulama kecil tapi di masjid besar. Nah, intinya manfaatnya besar gitu. Walaupun sedikit ilmu tapi berkahnya besar, jauh lebih baik daripada ilmu banyak tapi enggak berkah ya. Keberkahan itu yang lebih penting.
Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi orang yang ikut andil dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.